Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pekan ke-9 ini, setelah pekan kemarin UTS ya, kita akan membahas tentang stack. Nah, stack setelah kemarin kita sudah belajar apa itu linked list, ADT, kemudian single linked list, double linked list, circular gitu ya. Nah, kita lanjut ke stack. Apa itu stack? Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, learning outcomes pada materi kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep stack gitu ya. Kemudian memahami dan menjelaskan operasi-operasi yang ada pada stack, kemudian menjelaskan dan paham contoh-contoh penerapan dari stack gitu ya. Oke, ini ada materi kita, pengertian, penggunaan, operasi, kemudian ada ungkapan aritmatika. Apa itu ya? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan cari tahu apa itu definisi dari stack gitu ya. Stack itu dari bahasa Inggris artinya tumpukan ya, tumpukan. Nah, ketika diterapkan pada struktur data, maka stack ini adalah suatu struktur data yang seolah-olah terlihat seperti data yang tersusun secara menumpuk gitu ya, bertumpukan. Kita bisa bayangkan buku gitu ya, buku ditumpuk-tumpuk. Nah, bayangkan datanya seperti itu. Nah, stack ini ya bersifat LIFO atau last in first out. Jadi ketika data yang terakhir masuk, maka jika ingin mengeluarkan atau menghapus data itu, berarti data yang terakhir masuk itu dikeluarkan dulu gitu ya. Last in first out atau LIFO, berarti data yang masuk terakhir akan keluar pertama gitu. Nah, ini ada operasi-operasinya nih. Jadi pas kita sudah belajar linked list, itu kan ada push gitu ya, kemudian pop, kemudian apa lagi, pop tail, pop head, push tail gitu ya. Nah, kalau stack ini tidak ada tail, tidak ada head gitu ya, adanya cuma satu, push itu aja. Jadi push ini untuk menambah data, pop ini untuk menghapus atau mengambil data dari stack tadi. Kemudian ada lagi fungsi clear untuk menghapus atau mengosongkan data yang ada di stack. Dan print ini untuk mencetak stack gitu ya. Nah, ini elemen dapat dihapus dari posisi dalam linear list gitu ya. Dan bisa juga dimasukkan dalam elemen yang baru sebagai anggota list gitu ya. Ini contohnya ada file, kemudian ada buku telepon gitu ya, stack queue, linear linked list gitu ya. Ini sekilas saja. Oke, kita lanjut. Nah, struktur data ini umumnya berisi tumpukan data gitu kan ya, seperti yang sudah kita pelajari terkait tentang linked list gitu ya, baik itu single, double atau circular gitu. Itu data tersusun bertumpuk gitu ya. Nah, linear list A yang terdiri dari T elemen pada waktu T digambarkan atau dinotasikan sebagai A sama dengan A1, A2 sampai A ke T gitu ya. Nah, jika T ini adalah 0, maka list tersebut adalah kosong atau null list atau empty list atau list yang kosong gitu ya. Istilahnya empty list atau null list. Nah, ini untuk stack ketika kita ingin menambah atau mengeluarkan isi dari stack itu, kita harus tahu dulu kondisi-kondisi yang ada di stack itu. Ya, yang pertama kosong. Jika kosong, kondisinya adalah top
top ini adalah nilai dari stack itu sama dengan min 1. Min 1 ini artinya nanti kosong gitu ya, karena indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Jadi di sini dikasih nilai min 1 dulu. Nah, kemudian kondisi ketika penuh, maka n min 1. Ketika diisi atau sudah terisi tapi masih bisa dimasukkan data lagi, nilai top kurang dari n min 1 gitu ya. Kalau ada isinya, top nilainya lebih dari min 1. Ingat, kalau kosong adalah min 1, penuh adalah n min 1, berarti kalau kurang dari n min 1 dia bisa diisi dan sudah ada isinya gitu ya. Dengan n catatannya tidak boleh min 1 ya. Ini n mulai dari 0 gitu. Nah, ini contoh penggunaan dari stack. Kita kalau browsing pakai browser gitu ya, ada historinya kan, pasti ada history. Kemudian ketika kita ingin mengunjungi halaman sebelumnya atau back gitu ya, menu back pada browser, itu salah satu implementasi dari stack gitu ya. Kemudian ada lagi algoritma untuk tracking. Nah, ini mungkin akan kita bahas di semester berikutnya gitu ya, di artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ketika kita ingin mencari suatu alamat, kita harus tahu titik-titiknya dulu kan, titik A, B, C, D sampai titik tujuan. Nah, ketika kita ingin kembali pada titik awal, kita harus mengikuti titik yang sudah kita lewati tadi. Itu juga salah satu implementasi dari stack. Nah, ketika contoh lagi, ketika kita pernah naik ojek online gitu ya, entah itu Grab atau Gojek gitu ya, itu ketika kita ingin menuju suatu tempat, pasti kita ditunjukkan jalurnya lewat mana gitu. Itu juga penerapan dari stack. Banyak sekali ya. Jadi stack ini secara tidak langsung kita mengalami hal itu gitu. Dan kita lakukan berulang-ulang, tapi kita nggak tahu namanya itu stack atau apa gitu ya. Nah, di struktur data kita pelajari itu. Nah, ilustrasi yang lain seperti ini ya. Ini ada susunan barang-barang gitu ya, susunan kotak dimulai dari A, B, C, D. A di paling bawah, B di atasnya, C di atasnya lagi, D di paling atas gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengambil kotak yang B, maka kita harus mengeluarkan dulu yang atas. D dulu diambil, kemudian C dulu diambil, baru B ini bisa kita ambil. Ilustrasinya seperti itu. Jadi bertahap ya. Yang paling atas dulu diambil, kemudian selanjutnya diambil sampai dengan barang yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi lagi operasi push dan pop. Seperti yang kita bahas tadi, push itu untuk menambah data di dalam stack. Kemudian pop ini untuk mengambil atau menghapus gitu ya. Menghapus data. Nah, operasi push dan pop ini hanya bisa dilakukan di posisi yang paling atas. Maka dari itu tadi kita penting untuk mengetahui kondisi topnya ya, kondisi dari yang paling atasnya ya. Ini contoh ada 5 tumpukan ya, ada 5 stack gitu. Stack dengan indeks 0 adalah datanya 1 misal, indeks 1 datanya 2, indeks 2 dan 3 dan seterusnya. Ingat kenapa indeksnya mulai dari 0? Karena dalam
banyak bahasa pemrograman indeks dimulai dari 0 gitu ya, kecuali ada beberapa bahasa pemrograman yang indeks dimulai dari 1, tapi itu tidak masalah, kita sesuaikan dengan bahasa yang akan kita pakai gitu ya. Tapi secara umum indeks dimulai dari 0 gitu ya. Nah, ketika kita ingin push atau menambah ya, push atau menambah data, kita lewat atas, selalu lewat atas gitu ya. Ketika kita ingin mengambil atau pop gitu ya, juga dari atas. Jadi aktivitas menambah dan mengambil selalu dilakukan di posisi paling atas. Nah, ini ada contoh deklarasinya gitu ya. Jadi stepnya ini adalah recordnya gitu ya, record ini atau data-data atau barang-barang ini. Kemudian isinya adalah array-nya gitu ya, array ke berapa gitu. Array ke 0, array ke 1 gitu ya. Kemudian atas ini top ya, dia berupa integer karena datanya nanti diisi 1, 2, 3, 4, 5 ini ya kan, ini angka bilangan bulat, jadi tipe datanya adalah integer gitu. Jadi top atau atas ini selalu diperlukan untuk aktivitas yang ada dalam sebuah stack gitu ya. Nah, ini stack banyak penerapannya ya. Ini contoh stack with array abstract gitu ya. Jadi kita pakai array juga dan juga pakai struct. Jadi struct yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya dan array juga selalu kita pakai gitu ya. Ini contoh potongan programnya seperti ini. Jadi kita definisikan dulu maksimal stacknya ada berapa tumpuk gitu ya. Contoh di sini ada 10 tumpuk maksimalnya. Ini ada variabel top dan data. Ini di dalam tipe data struct gitu ya. Jadi struct dari stack gitu ya. Kemudian kita buat variabel, misal di sini variabel tumpuk dengan tipe data stack yang sudah kita bikin dari struct tadi. Nanti contohnya akan saya berikan ya, bisa pakai code block atau compiler online yang sudah saya share kemarin gitu ya. Nah, ini inisialisasi ya, jadi tahap awal dari stacknya. Pada mulanya isi top dengan -1 ya, karena dalam bahasa C dimulai dari 0 gitu ya, berarti bahwa data stack adalah kosong. Jadi variabel top atau nilai atas gitu ya, kita isi dengan -1 yang mengindikasikan stack itu adalah kosong gitu ya. Top ini adalah suatu variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen dari stack teratas gitu ya. Nah, kita nanti akan kenal dengan istilah TOS atau top of stack, disingkat TOS gitu ya. Nah, top of stack ini akan selalu bergerak sampai dengan max of stack. Jadi maksimalnya berapa, top of stacknya ini posisi dari yang paling atas akan dinamis, bisa naik bisa turun gitu. Nah, ketika diisi sampai full, nanti dia akan penuh. Jadi stack bisa diisi sampai penuh, bisa tidak gitu ya. Bisa diisi kosong, dibiarkan gitu aja, bisa diisi, bisa dikurangi, bisa diisi sampai penuh juga. Ketika sudah penuh, tidak bisa diisi lagi gitu. Nah, ini contohnya, misal ada 10 stack ya. Ingat di sini dimulai dari 0 indeksnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini adalah max dari stacknya ya.
Nah, kita isi variable top ini dengan min 1. Kita mulai dari kosong ya, stacknya dikosongkan dulu. Nah, ini tadi fungsi push ya, operasi push ini untuk menambah elemen ke dalam suatu stack dengan syarat stacknya belum penuh gitu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, stack bisa diisi selama dia belum penuh gitu. Kalau sudah penuh tidak bisa diisi gitu. Nah, stack dikatakan penuh jika posisi top sudah berada pada posisi n ya. N ini adalah max of stack tadi ya. Jika posisi top sudah berada pada posisi n, berarti stack itu sudah penuh gitu. Nah, jika stack dot top atau top dari stack sama dengan n, then stack penuh gitu. Ini algoritmanya. Nah, kita ilustrasikan lagi di sini. Kita gambarkan stacknya seperti ini. Ini masih kosong, stacknya kosong, kita isi dengan 0 dulu. Di sini 0 yang paling bawah ini. Oke. Nah, ini prosedur untuk push ya. Ada 2 parameter di sini, x dan s. Nah, jika s.top kurang dari n ya, jika topnya kurang dari n nya di sini berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, katakanlah 4 atau 5 ya. Kalau jumlah data dia dihitung dari 1, kalau indeks dihitung dari 0 gitu. Misal n nya ini diisi maksimal 5, jadi n nya kita buat 5 gitu. If top kurang dari n ya, kita ingat jika top kurang dari n, top kurang dari 5, berarti bisa diisi gitu kan. Nah, berarti top sama dengan top plus 1, topnya naik. Dan isinya kita isi dengan x. X ini adalah nilai yang ingin kita masukkan. Jadi indeksnya naik ya, indeksnya naik, kemudian kita isi indeks tadi dengan nilai yang kita masukkan. Else ya, jika top lebih dari sama dengan n, berarti sudah penuh, berarti tidak bisa dilakukan operasi push gitu ya. Gampangnya ketika kita ingin menaruh buku dalam kardus gitu ya, kita tumpuk sampai penuh. Misal ketika kita coba menutup sudah bisa ditutup, nah kita ingin nambah lagi, coba ingin nambah 1 buku lagi, ternyata ketika ditutup tidak bisa, berarti menunjukkan kalau kardus itu sudah penuh gitu ya. Nah, analoginya seperti itu. Nah, ini akan naik terus ya. Ketika posisi top ini kurang dari n, dia akan naik terus sampai top sama dengan n. Nah, seperti ini. Nah, ini akan nambah terus gitu ya. Ini akan nambah terus, naik terus. Naik terus. Nah, kayak gini sampai topnya sama dengan n. Nah, kalau sudah sama dengan n, maka kondisi yang ini, if ini akan tidak memenuhi, sehingga akan lari ke else, kondisi ke else ini. Dia akan menginformasikan kalau stack sudah penuh. Ini kan sudah penuh ya, sudah diisi 5 data gitu ya. Nah, kalau pop, operasi pop ini kebalikan dari push tadi, kebalikan dari push gitu ya. Jadi ketika kondisi stacknya tidak
ada 0 atau lebih dari 0, berarti stack itu ada isinya. Nah, kalau ada isinya berarti bisa dihapus, gitu ya. Logikanya gitu ya. Jika stacknya ada isinya, berarti bisa dihapus atau bisa diambil datanya. Nah, kondisi pop ini akan berhenti atau tidak bisa dilakukan adalah ketika stacknya sudah kosong, sudah tidak ada isinya. Nah, kalau sudah tidak ada isinya berarti kan tidak ada yang bisa kita ambil, gitu ya. Oke, kondisinya seperti itu. Nah, kita mulai dari atas ini ya, topnya sama dengan 5 ya. If atas lebih dari 0 gitu ya, lebih dari 0, maka ini dikurangi 1, atas min 1 ya kan. Kemudian isinya dihilangin juga. Nah, gitu. Ini akan turun gitu kan. Jika ada isinya, posisi atasnya diturunkan, kemudian datanya dihilangkan. Seperti ini terus sampai kosong. Nah, ketika top sama dengan 0, berarti dia sudah kosong. Kalau sudah kosong tidak bisa dihapus lagi, gitu ya. Dan menunjukkan kalau stack itu sudah kosong, gitu ya. Nah, kemudian kita kenal juga operasi untuk mengecek apakah stack itu sudah penuh atau belum. Kita bisa pakai fungsi isFull gitu. Nah, fungsi isFull ini membaca top of stack. Jika sudah sama dengan max stack min 1, maka full gitu ya. Jadi ketika top of stacknya sama dengan max stack min 1, maka dia stack itu tadi sudah full. Else jika tidak memenuhi itu berarti belum full gitu ya, masih bisa diisi lagi. Nah, ini contoh fungsi isFull ya. Ini kondisinya jika tumpuk ini adalah stack tadi, dot top sama dengan max stack min 1, return 1. Ingat 1 ini sama dengan true ya, kalau di boolean, aljabar boolean ya. 1 adalah true dan 0 adalah false. True adalah benar berarti kan. Jika top ya sama dengan max stack min 1, topnya di sini adalah 9 ya kan, max stack. Nah, max stacknya ini adalah 10 nilainya kan, kemudian kita min 1. Jadi ketika 9 sama dengan 9 maka true gitu kan. Nah, ketika sudah full seperti ini menandakan jika 9 sama dengan 9 maka full gitu ya. Sudah full kondisinya, jadi tidak bisa diisi lagi gitu. Nah, kebalikan dari isFull adalah isEmpty. IsEmpty ini kaitannya dengan pop, kalau isFull kaitannya dengan push gitu ya. Nah, kalau isEmpty ini kondisinya adalah top sama dengan min 1. Karena seperti yang kita ketahui tadi, untuk mengawali stack sebagai nilai yang kosong, dia diisi dengan min 1 gitu ya. Nah, ini ada catatan, data yang diinputkan dalam stack selalu menjadi elemen teratas gitu ya, ditunjuk oleh TOS, top of stack. Jika data belum penuh, maka tambah 1 nilai top of stack ya setiap kali ada penambahan ke dalam array data stack. Jadi ketika ada penambahan data, maka nilai of stack ditambah 1 gitu ya. Kemudian isi data baru ke stack berdasarkan indeks dari top of stack tadi. Nah, jika datanya sudah penuh berarti infokan ke user gitu ya,
ke sistem atau ke user bahwa stack sudah penuh gitu. Nah ini contohnya ya, ini ada max stacknya ada 10 ya, max stack 10, ini indeksnya 0 sampai 9. Nah ini ada data nih di indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks ke 3. Jadi top mula-mulanya di sini atau top kondisi top sekarangnya adalah 3 ya kan, indeksnya di sini 3. Oke. Kemudian kita ingin nambah nih, ingin nambah atau operasi push datanya radio kita masukkan, maka topnya sama dengan top plus 1 sama dengan 4, sesuai di sini 4, kemudian nilainya adalah radio ya. Nah, seperti itu operasi push ya. Kemudian ada juga operasi print atau fungsi print. Ini fungsinya untuk menampilkan nilai dari stack. Nah gitu ya, nilai dari stack kita tampilkan sudah berapa sih gitu ya. Caranya dengan melooping atau mengulang-ulang nilai yang ada di array secara terbalik gitu ya. Jadi yang terbesar dulu, indeks terbesar menuju ke indeks yang paling kecil gitu. Nah seperti ini, indeks terbesarnya kan 4, indeks terkecilnya 0. Jadi yang ditampilkan mulai dari indeks keempat, indeks ketiga, indeks kedua, indeks ke-1, dan indeks ke-0 gitu ya. Sehingga nanti urutannya adalah radio, DVD, kompo, kemudian VCD, dan TV terakhir gitu. Nah kemudian ada fungsi pick juga nih, fungsi pick. Apa itu fungsi pick? Nah fungsi pick ini digunakan untuk melihat top of stack, topnya sudah berapa sih gitu. Untuk mengetahuinya kita pakai fungsi pick gitu. Nah kita lanjut ke ungkapan aritmatika. Ini ada 3 ungkapan yang ada di aritmatika. Yang pertama adalah prefix, infix, dan postfix. Nah kita bisa pelajari nih sebenarnya dari apa sih ini fix ya. Jadi ungkapannya adalah fix, kemudian tambahannya atau posisinya gitu ya ada di sini. Pre berarti di sebelumnya, in berarti di tengah, post berarti di setelahnya gitu ya, setelah ungkapan. Jadi prefix ini sebelum ungkapan, infix di dalam ungkapan, postfix setelah ungkapan. Nah kita mungkin bingung ya, apa sih, kayak mana sih gambarnya. Nah kita bahas satu persatu. Pertama ada prefix. Ini metode penulisan yang meletakkan operator di depan operan dan tanpa menuliskan tanda kurung. Nah kita ingat operator dan operan ya di sini. Operator adalah plus minus gitu ya, kali bagi, sedangkan operan adalah nilainya, nilai yang ingin dioperasikan. Nah contohnya plus AB minus plus ABC kali plus AB min CD ya. Jadi ada di depan ininya operatornya. Kemudian ada lagi infix. Infix ini cara penulisan ungkapan dengan cara meletakkan operator di antara dua operan. Bisa dikatakan di tengah-tengah gitu ya. Di antara dua operan. Nah, ini perlu memakai tanda kurung biasanya gitu ya. Contohnya A plus B, yang operator ada di tengah, A plus B min C, ini juga ada di antara operan gitu ya. Nah ini diperlukan adanya tanda kurung karena kita ingin menentukan mana dulu operasi yang akan dilakukan gitu ya. Ini A plus B
dimasukkan ke dalam kurung, kemudian dikali dengan C min D gitu ya. Kalau tidak ada tanda kurung, berarti ini nanti operasinya B kali C dulu, kemudian tambah A, baru di min D. Nah, beda tafsirnya gitu ya ketika kita memakai tanda kurung seperti aritmatika biasa gitu ya. Nah, sekarang ada postfix. Tadi ada prefix, ada infix, ada postfix. Yang membedakan adalah posisi dari operatornya. Nah, operatornya di sini ada di akhir gitu ya, atau di setelah operan. Di sini juga tanpa tanda kurung seperti prefix tadi ya. Jadi yang memakai tanda kurung itu hanya infix gitu ya, diperlukan tanda kurung. Kalau postfix dan prefix tanpa tanda kurung. Nah, ini contohnya, contoh infix A plus B plus C. Prefix plus AB plus C plus ABC gitu ya. Postfix AB plus C gitu ya, AB plus C plus gitu, dan seterusnya. Ini ada lagi infixnya A kali B plus C kali D. Nah, kalau ini tanpa tanda kurung sudah sesuai karena derajatnya perkalian adalah lebih tinggi dibandingkan dengan penjumlahan. Jadi A kali B dulu ditambah C kali D gitu ya. Ini prefixnya ini kali AB, jadi A kali B sama dengan gitu ya, plus C kali D gitu. Postfix juga sama, AB kali, berarti AB ini dikalikan gitu ya. Sederhana seperti itu ya. Ini bisa dibaca sendiri di materi yang sudah saya share ya. Ini sederhana sekali. Ini alur-alur atau urutan-urutan operasi dari aritmatika tadi. Oke. Nah, sampai akhir. Nah, ini urutan-urutannya gitu ya. Ini karakter yang dibaca, kemudian karakter tercetaknya apa, notasinya apa gitu ya. Oke. Ya, ini referensinya bisa teman-teman baca, sudah saya share di awal pertemuan gitu ya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom gitu ya, atau boleh lewat WA juga boleh gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.